Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 18 September 2023. Sarana kontrol wilayah udara Rusia di Laut Barents mendeteksi target udara yang mendekati perbatasan negara Federasi Rusia. Untuk mengidentifikasi target udara dan mencegah pelanggaran perbatasan negara Federasi Rusia, sebuah pesawat tempur MiG-31 dari Satuan Tugas Pertahanan Udara Armada Utara diterbangkan ke udara. Awak pesawat tempur Rusia mengidentifikasi target udara sebagai pesawat patroli pangkalan R-8A Poseidon Angkatan Laut Amerika Serikat. Saat pesawat tempur Rusia mendekat, sebuah pesawat militer asing memutar balik dari perbatasan negara Federasi Rusia. Tidak ada pelanggaran terhadap perbatasan negara Federasi Rusia. Penerbangan pesawat tempur Rusia dilakukan sesuai dengan aturan internasional untuk penggunaan wilayah udara di perairan netral tanpa melintasi jalur udara atau mendekati pesawat negara asing secara berbahaya. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pertahanan musuh dengan tembakan salvo roket MLRS Grad dalam 24 jam terakhir. Pasukan terjun payung dari Tula menggunakan Grad MLRS dalam aksi tempur ke benteng angkatan bersenjata Ukraina. Pengintaian udara mendeteksi sekelompok besar tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina. Data pengintaian dikirim ke pos komando artileri di garis depan. Setelah mendapat tanggal lokasi, kru Grad MLRS segera bergerak menuju lokasi di mana mereka melancarkan serangan api ke musuh dengan menggunakan peluru terarah 122 mm. Demikian Kementerian Pertahanan Rusia. Dikembangkan pada tahun 1960-an, BM-21 Grad telah menjadi sistem peluncuran roket ganda MLRS yang paling banyak dan digunakan secara luas di dunia. Mengingat fakta bahwa satu peluncur mampu menembakkan 40 roket kaliber 122 mm secara penuh di wilayah yang luas dalam waktu kurang dari 20 detik, maka nama Grad, kata dalam bahasa Rusia untuk hujan es, sangat cocok. Desain Grad yang sederhana dan kemampuannya untuk mendistribusikan muatan bahan peledak dalam jumlah besar dalam waktu singkat telah membuatnya banyak diadopsi, disalin, dan diadaptasi selama 60 tahun terakhir. Saat ini BM-21 Grad beroperasi dengan lebih dari 30 negara. Ini adalah sistem roket artileri yang paling banyak digunakan di dunia. Ada banyak varian, salinan dan modifikasi dari kendaraan ini. BM-21 Grad memiliki 40 tabung peluncuran untuk roket 122 mm. Roket standar dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation. Panjangnya 2,87 meter dan berat 66,6 kg. Hulu ledak itu sendiri memiliki bobot 18,4 kg. Sistem roket artileri ini juga menembakkan roket yang dilengkapi dengan hulu ledak pembakar, kimia, asap, penerangan atau klaster. Hulu ledak klaster berisi submunisi anti-tank atau anti-personil. Sejumlah hulu ledak khusus lainnya dikembangkan untuk sistem ini. Salvo penuh BM-21 Grad meliputi area seluas 0,8-1 hektar. Senjata ini sangat efektif terhadap target area, seperti konsentrasi pasukan dan kendaraan, lapangan terbang, dan sebagainya. Dibutuhkan 2 menit untuk mempersiapkan kendaraan peluncur Grad untuk meninggalkan posisi tembaknya. Waktu pemindahan singkat memungkinkan untuk menghindari kebakaran kontra baterai. Sistem BM-21 sering digunakan untuk serangan tipe shoot and scoot. Rentang operasional sistem Grad dapat bervariasi tergantung pada jenis roket yang digunakan, tetapi biasanya mencapai sekitar 20 hingga 40 km.
Lebih dari 20 kontak senjata terjadi antara tentara Rusia dan Ukraina dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina mencatat angkatan bersenjata Rusia melancarkan 17 serangan roket dan 33 serangan udara, melancarkan 26 serangan dari sistem salvo roket terhadap posisi pasukan Ukraina dan daerah berpenduduk. Sebagian besar serangan berhasil diatasi pasukan Ukraina. Ke arah Bakhmut, Komandan Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky melansir pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau sejumlah serangan musuh di wilayah Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, kata Osirsky. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh di area Marinka. Rusia melancarkan serangan udara di wilayah Krasnohorivka di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin di wilayah Zaporizhzhia. Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menyerang 2 area konsentrasi personel musuh, senjata dan peralatan militer, 1 kompleks rudal anti pesawat, 6 artileri, 1 titik kendali musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 18 September Rusia total kehilangan 272.940 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 620 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.623 tank, 8.834 kendaraan tempur lapis baja, 6,027 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 525 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.769 drone, 20 kapal, 8.571 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 901 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.865 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.931 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.426 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.121 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Militer Rusia melansir rekaman jet tempur Su-34 menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dalam operasi militer khusus.
Pesawat pembom tempur melakukan tugas patroli udara dan melindungi tindakan angkatan bersenjata Rusia kapan saja, sepanjang hari, dan dalam kondisi semua cuaca, demikian keterangan Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut 2 awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya, Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевами 47. Отворот. 026, выполняю отворот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Какой? Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 18 September Rusia total kehilangan 272.940 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022.
Jumlah ini termasuk 620 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.623 tank, 8.834 kendaraan tempur lapis baja, 6,027 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 525 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.769 drone, 20 kapal, 8.571 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 901 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.865 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.931 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.426 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.121 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Militer Rusia menunjukkan rekaman mortir 2S-4 Tyulpan memusnahkan benteng dan benteng AFU di arah Krasny Liman. Pasukan mortir Rusia menyerang musuh dengan bom fragmentasi berdaya ledak tinggi pada jarak 4 hingga 9 km. Serangan dipandu drone pengintai menyasar target tepat sasaran. Akibat tembakan mortir, benteng dan benteng AFU musnah, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Tyulpan 2S-4 dilaporkan sebagai sistem mortir terbesar yang diklaim bisa menghancurkan benteng di berbagai medan tempur. Sebelum di Ukraina, kabarnya senjata ini telah digunakan di negara seperti Afghanistan, Suriah, hingga Chechnya. 2S-4 Tyulpan dikembangkan pada akhir 1960-an dan mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Uni Soviet sekitar 1971. Self-propelled mortar berjuluk Tulip ini menjadi satu-satunya yang menggunakan mortir 240 mm di dunia. Menurut perancangnya, proyektil konvensional yang bisa ditembakkan dari senjata ini bisa menyerang target hingga jarak 10 km, sementara untuk proyektil aktif-reaktif bisa menjangkau hingga 20 km. Karena memiliki ukuran yang relatif besar, 2S-4 Tyulpan memiliki jangkauan terbatas serta tingkat tembakan yang rendah. Namun, di sisi lain bidikannya sangatlah kuat sehingga dampaknya bisa dirasakan cukup jauh. Berbekal armor setebal 20 mm, terdapat 4 kru yang mengendarai 2S-4 Tyulpan ini. Biasanya, mereka juga akan diikuti tentara dengan pengangkut lapis baja yang terpisah. Selain senjata utama berupa mortir 240 mm, hadir juga sejumlah perlengkapan lain yang mendukung serangan. Di antaranya ada senjata berpemandu laser hingga rudal pembakar Saida. Прицел 562. Прицел 562. Угломер. Так.